Pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK akhirnya mencabut izin usaha PT Asuransi Jiwa Wana Arta Life per 5 Desember 2022. Pencabutan izin usaha dilakukan karena PT Asuransi Wana Arta Life tidak dapat memenuhi rasio solvabilitas risk-based capital sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan OJK. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akhirnya mencabut izin usaha PT Asuransi Wana Arta Life karena tidak juga memenuhi kewajiban sesuai ketentuan yang telah ditetapkan OJK. PT Asuransi Wana Arta tidak mampu menutupi selisih kewajiban dengan aset senilai lebih dari 10 triliun rupiah, baik melalui setoran modal para pemegang saham maupun mengundang investor. Kepala Eksekutif Pengawasan Industri Keuangan Non-Bank IKNB OJK, Ogi Prastomiono menyatakan, pencabutan izin dilakukan setelah Asuransi Wana Arta tidak mengindahkan peringatan pertama sampai ketiga dari OJK, serta sanksi pembatasan kegiatan usaha atau PKU pertama dan kedua hingga batas waktu PKU pada 30 November 2022. Jakarta 5 Desember 2022. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan pencabutan izin usaha PT Asuransi Jiwa Adisarana Wana Arta atau Wana Arta Life atau disingkat PT WAL. Pencabutan ini dilakukan karena PT WAL tidak dapat memenuhi rasio solvabilitas risk-based capital yang ditetapkan oleh OJK sesuai ketentuan yang berlaku. Menurut Ogi, tingginya selisih antara kewajiban dengan aset PT Asuransi Wana Arta Life merupakan akumulasi kerugian akibat penjualan produk sejenis saving plan dengan imbal hasil pasti tanpa diimbangi dengan kemampuan perusahaan mendapatkan hasil dari pengelolaan investasinya. Kondisi ini direkayasa PT Asuransi Wana Arta sehingga laporan keuangan yang disampaikan kepada OJK maupun laporan yang dipublikasikan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Namun pada saat dilakukan audit tahun 2020, kantor angkutan publik menyatakan adanya polis yang tidak tercatat dalam pembukuan perusahaan. Dan ketika itu dimasukkan ke dalam catatan laporan keuangan perusahaan, maka liabilitasnya, kewajiban daripada PT WAL itu pada tahun 2020 meningkat kewajibannya menjadi 15,84 triliun, yaitu naik kurang lebih 12,1 triliun kenaikan daripada kewajibannya. Kemudian dari asetnya naik sedikit menjadi 5,68 triliun, sehingga ekuitas itu negatif sebesar 10,187 triliun. Ini adalah audited yang terakhir dilakukan pada Desember 2020. Laporan keuangan berikutnya adalah unaudited dan masih menunjukkan bahwa kewajiban jauh lebih besar daripada aset. Yang ini tidak bisa ditutup oleh para pemegang saham untuk melakukan top up modal ataupun mencari investor baru. Selain mencabut izin usaha, OJK juga melakukan tindakan lain untuk menjamin penyelesaian hak pemegang polis. Antara lain, penanganan tindak pidana pencucian uang dan penelusuran aset para pemegang saham pengendali, termasuk melakukan gugatan perdata untuk kepentingan konsumen. Tim Liputan Media Group Network.